Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pasar modal Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah tonggak pendirian pasar modal Indonesia, ya, yang sekarang bernamakan Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini pertama kali itu didirikan pada masa Batavia pada tahun Desember 1912. Nah, Batavia ini mendirikan Bursa Efek Indonesia, ya. Bursa Efek di Indonesia ini bertujuan untuk memperdagangkan, ya, saham-saham yang perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, dari awal di Batavia ini oleh pemerintah Hindia Belanda ini berkembang di tahun 1914 sampai 1918. Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. Nah, ini sempat ditutup pasar modal di Indonesia karena terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, selanjutnya pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia ini pertama kali dibuka itu di 3 negara, yaitu di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, selanjutnya pada awal 1939, nah ini karena isu politik Perang Dunia II, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ini ditutup lagi karena Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Jadi, yang pertama ditutup pada Perang Dunia Kedua itu Bursa Efek yang ada di Semarang dan di Surabaya. Nah, pada tahun depannya lagi, nah ini ditutup di Perang Dunia II ini hanya di Jakarta saja. Jadi, semuanya ditutup Bursa Efeknya, ya, karena Perang Dunia Kedua. Selanjutnya di tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif kembali 1956. Nah, di tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek sempat vakum. Nah, Bursa Efek di tanggal 10 Agustus 1977 ini diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Nah, namanya ini adalah Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Dijalankan di bawah Bapepam. Nah, dulu ini Bapepam, ya. Tapi saat ini Bapepam sudah diganti dengan OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya, nah di sini pada saat tahun 1977 ini perusahaan pertama kali yang listing, ya, di Bursa Efek adalah PT Semen Cibinong. Nah, selanjutnya pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emitennya hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Memang instrumen perbankan itu lebih terkenal terlebih dahulu dibandingkan instrumen-instrumen di pasar modal. Karena kenapa? Ya, instrumen-instrumen di pasar perbankan ini memiliki keamanan, ya, yang sangat tinggi dan memiliki resiko yang sangat rendah. Gitu. Penjaminnya sudah jelas istilahnya. Nah, dana dari masyarakat tidak akan hilang. Tetapi kalau di pasar modal, nah, dana ini akan sesuai dengan harga pasar. Begitu. Oke. Pada tahun 1987 ditandai dengan hadirnya paket, ya, Desember 1987 atau disingkat Pakdas 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Ini mulai bergerak pasar modal di Indonesia, ya, mulai aktif kembali. Nah, pada tahun 1988 sampai 1990 ini paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Nah, pintu Bursa Efek Jakarta dibuka untuk asing. Aktivitas Bursa Efek terlihat meningkat. Nah, dengan adanya paket-paket kebijakan regulasi dari pemerintah ini pada tahun 1990 ini Bursa Efek Indonesia mulai aktif kembali. Nah, pada tanggal 2 Juni 1988 ini Bursa Efek
Ya, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE). Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Nah, di sini ya adalah sejarah-sejarah dari berdirinya Bursa Efek Indonesia ya. Sebelumnya Bursa Efek Indonesia masih menggunakan sistem manual ya, masih perdagangan melalui langsung di lantai Bursa Efek. Tapi pada saat ini ya itu sudah menggunakan JATS ya, ini JATS ya, Jakarta Automatic Trading System. Nah, jadi sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam perdagangan saham. Jadi sahamnya sudah berbentuk paperless. Nah, di sini ya. Sampai perkembangan sampai saat ini yaitu ada PT Pendanaan Efek Indonesia mendapatkan izin operasional dari OJK. Nah, di sini semua catatan ada dan bisa diakses di www.idx.go.id. Baik, mungkin penjelasan untuk saat ini cukup sekian ya, karena awal ya, yaitu saya memperkenalkan perkembangan pasar modal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.